kembali lagi bersama Teresa Family Channel. Izin setelah sekian lama, mohon maaf baru bisa upload video lagi. Ceritanya throwback travel aja ya. Video ini tuh diambil pas summer tahun kemarin. Nah, sekarang kita baru aja nyampe kota Kyoto. Sekarang kita OTW daerah Higashiyama. Di sini tuh banyak disewain rumah-rumah ala Jepang gitu. Jadi kita pengen ngerasain lah tinggal di rumah yang kayak di film anime gitu. Nah, ini ruangan pertama, kita room tour dulu. Di pertama kali tuh kita udah ketemu sama piring. Belok sebelah kanan itu ada kayak living room ya, kayaknya tempat sekaligus tempat makan. Dan ya biasalah ala Jepang ada tatami, ada pintu geser. Nah, tapi di sini bukan kasur Doraemon ya, tapi lemari tepatnya. Dan komplit juga yang dikasih. Di sini bahkan dikasih teh gitu ya. Dan udah gelas-gelas, piring-piring, kita nggak usah cari-cari lagi. Ada kompor juga buat masak. Ini dapat harga sekitar 2,5 juta pakai Airbnb ya per malam. Untuk berlima itu menurut aku cukup worth it sih, daripada kita pakai hotel 2,5 juta paling cuma dapat satu kamar untuk 2 orang. Nah, ini juga lengkap, ada mesin cuci, ada buat ngejemurnya juga. Lengkap dengan sabun-sabunnya buat nyuci baju, sabun buat nyuci piring, sabun-sabun di kamar mandi dan sampo itu lengkap, dan handuk juga udah ada. Sekarang kita lihat dapurnya. Ini tuh walaupun kecil ya, tapi kompak gitu, semuanya tuh ada di sini. Bahkan sampai gunting-guntingnya pun ada. Nah, rumah-rumah di daerah Higashiyama ini ada sebagian yang disewain, tapi ada juga yang memang dihuni oleh warga lokal asli. Jadi kalau misalnya udah malam ya kita pintar-pintar aja untuk tidak terlalu ribut ya, agar tidak mengganggu yang lain. Tuh kan sampai ke sikat giginya pun sampai odol-odolnya dikasih kayak di hotel. Sistemnya itu self check-in, jadi kita sampai nggak ketemu sama landlord atau hostnya yang nyewain rumah itu. Kita cuman kayak di WhatsAppan aja sama dia, terus dikasih tahu nanti dia nyimpen kunci di mana. Kita ambil kuncinya, terus kita bisa masuk rumah. Sampai nanti terakhir kita check out pun janjian jam 10 check out, kita taruh lagi kuncinya di sana, dan on time banget mereka itu guys. Nah, kita coba room tour lantai 2-nya. Nah, lantai 2 ini full kamar aja. Jadi ada kayak satu kamar, terus ada kamar tambahan gitu. Yang satu pakai kasur, ada AC-nya juga. Kamar sebelahnya itu pakai tatami aja. Cukup lah buat kita berlima, itu sangat-sangat cukup. Lokasi juga cukup strategis ya, dekat tempat-tempat wisata kayak Kimizudera Temple ataupun juga Hanamikoji Street yang banyak geishanya. Zen banget lah vibes-nya. Nah, ini suasana pagi harinya. Ini kita lihat rumah-rumah tetangga ya, walaupun dempetan, deket-deketan, tapi dinding rumahnya tuh nggak nempel. Kita mau ke Kimizudera Temple untuk mencapai target yang tepat secara itinerary. Jadi kita naik taksi aja. Alasan lainnya juga jalannya nanjak ya. Nanti pas balik tuh jalannya turun, baru kita jalan kaki. By the way, kimononya ini kita beli di Shopee ya, bukan nyewa di Kyoto ini. Kan banyak yang rental-rental kimono. Kita beli Shopee karena kita berlima, jadi bisa lebih hemat budget. Sengaja banget kita pergi pagi-pagi. Di plan sih kita jam 6 harus udah pergi dari rumah, tapi ternyata ya eksekusinya jam 7 lah. Ini sih masih jam 7, belum banyak orang. Udah sampai nih kita di Kimizudera Temple. Ini cantik banget, Masya Allah, langitnya bersih banget, no pollution ya. Tapi kita cuma foto-foto di sini aja. Ini katanya kuilnya udah berdiri 700 tahun yang lalu, tapi kita nggak masuk ke atasnya. Kita mau ke bawah nih, ke daerah Sanenzaka. Jalanannya kita mau foto dulu sebelumnya. Oke, sekarang kita mau jalan-jalan sekitar Sanenzaka. Lurus dari kuil itu ke bawah itu daerah Sanenzaka. Banyak banget toko-toko yang jual pernak-pernik, oleh-oleh, juga penyewaan-penyewaan kimono, permacaan, maca es krim, maca kue, maca minuman, semua di sini. Enaknya pergi pagi tuh masih sepi, masih fresh, nggak panas juga. Tapi ya gitu, kekurangannya belum banyak yang buka. Ini ada satu toko yang udah buka pagi-pagi ya. Bisa dilihat nih jualannya apa aja. Oke, dari Sanenzaka kita belok ke kanannya ke bawah itu daerah Shinenzaka. Vibes-nya lebih zen lagi, walaupun jalannya lebih kecil, tapi dia lebih estetik dan lebih chill di sini vibes-nya. Nah, di sini kita menemukan tempat buat kelas-kelas bikin ataupun cara minum teh gitu. Nah, buat yang muslim tetap selektif ya cari makanan, karena ya kita walaupun kue-kue kita nggak tahu bahannya apa, lebih baik ditanya dulu, dan mereka juga nggak kesinggung kok, tanya aja baik-baik. Nah, kita menemukan toko yang jual mochi-mochi halal di sini, lebih tepatnya ditawarin sih buat masuk sini, dan halal mochinya dan enak juga. Semakin siang semakin panas dan butuh tempat buat ngadem, kita ngafe dulu dan ketemu sama persen Arabica. Ya udah ngopi juga karena antuk ya. Ya udah nyantai dulu di sini. Kerasa ini udah sekitar jam 11 kurangan. Kita tuh mau makan ramen gitu, tapi baru bukanya tuh kalau nggak salah jam 12 atau jam 1 gitu. Jadi kita explore Gion dulu. Ini kita nemu toko yang gemes banget, namanya Mifty Sakura Kitchen. Jual pernak-pernik Mifty ya, dari roti, permen, terus snack juga gitu. Semuanya bergambar Mifty. Sekalian kita ngadem karena panas banget gitu. Jadi kadang kita mampir-mampir di toko sebentar buat ngadem.
Nah ini kerupuk juga sampai ada gambar Mifty-nya. Dari sini kita lanjut ke Hanami Koji Street. Di sini tuh ada tempat buat ngerasain tradisionalnya Kyoto yang masih ada sampai sekarang. Cuman videonya hilang, jadi cuma ada foto-foto aja. Di sini juga ada geisha pertunjukan-pertunjukan gitu. Oke, udah jam 12:30. Sekarang kita mau makan siang di salah satu tempat ramen halal di Kyoto, namanya Honolulu Ramen Halal daerah Gion. Cabang lainnya juga ada di Tokyo, di Osaka, di Nagoya. Harganya sekitar 150 sampai 250 ribu per ramen, tapi lumayan gede sih isinya. Mereka juga jual ramen instannya, per satu bungkus itu sekitar 40 sampai 50 ribu. Karena rasanya enak, jadi kita ambil juga buat makan di penginapan ataupun pas di Indonesia nanti kalau kangen-kangen ramen Kyoto. Buat yang gak sempat makan di sini, karena kalau jam makan itu antrian lumayan ya. Jadi bisa beli ramen instannya itu di Donki, di halal cornernya. Dan ternyata mas-mas yang kerja di bagian perdapurannya itu orang Sunda juga, guys. Habis makan ramen kita balik lagi ke penginapan karena kalau siang itu panas banget, jadi kita pakai kesempatan itu untuk istirahat dan tidur siang. Sorenya kita lanjut mau ke Philosopher Path. Ini kita berangkat dari Kyomuji Station. Nah ini pemandangan biasa ya kalau ketemu station yang gak ada liftnya. Jadi si princess ini digotong-gotong sama stollernya. Kita mau ke arah Gojo Station, nanti dari sana kita naik bus. Di Gojo Station kita naik bus nomor 7 ke arah Gingakuji Temple. Philosopher Path itu adalah jalan di pinggir kanal terkenal banget di Kyoto, apalagi pas musim sakura sebenarnya. Nah ini kita udah kesorean guys, jadi nyampe sini tuh memang udah pada tutup. Nah ini kita di Gingakuji Temple, kalau masuk ke dalam itu cantik banget, apalagi kalau sakura. Sama aja udah cantik, rindang, tenang banget, zen banget pokoknya. Hampir sepanjang jalan ini kita jarang banget nemuin orang, paling 1-2 orang aja. Kenapa? Karena kita malah jalan yang ambil rute-rute deket perumahan, bukan di kanalnya. Kita juga nggak ngerti ya, karena kita trial and error aja, coba-coba. Tapi lumayan lah buat healing, jadi kita benar-benar lewatin perumahan-perumahan, ngeliatin bentuk-bentuk desain arsitektur perumahannya, benar-benar berasa kayak warga lokal. Ini kita lagi di Honen-in Temple, dari luar aja dia cantik banget. Saking sepinya nih, kita berasa jadi yang punya Kyoto guys. Tapi justru ini yang bikin suasananya jadi berasa tenang, adem. Sesuai dari nama Philosopher Path-nya sendiri yang diambil dari seorang filsuf Jepang yang kalau lewatin jalan ini tuh sambil merenung. Sekarang kita mau OTW ke arah Eikando Temple yang pastinya udah tutup juga. Nah di plan itu kita asalnya mau lanjut ke Otoyo Shrine sama Nanzenji Temple. Cuman karena udah jam 7 malam walaupun terlihat masih cerah dan kita takut ketinggalan bus, akhirnya kita memutuskan untuk balik ke kota aja. Setelah 15 menitan naik bus, akhirnya kita sampai di Yasaka Shrine. Ini cantik banget tempelnya, shrine-nya pas malam. Bedanya shrine dengan temple itu, kalau temple itu buat agama Buddha ya, kalau shrine itu agama Shinto yang biasanya cirinya ada gerbang tori-torinya gitu. Lokasinya di daerah Gion, jadi masih satu daerah dengan penginapan kita, jadi kalau pulang bisa jalan. Nah aku rekomendasiin kalau kesini tuh malam hari karena pas malam itu cantik banget, orangnya merah, kelihatan lebih hidup pas lampionnya dinyalain. Shrine ini udah berdiri dari 1300 tahun yang lalu dan banyak banget warga lokal ataupun non lokal yang kesini datang untuk berdoa ya sesuai kepercayaannya masing-masing. Tuh lihat cantikannya lampionnya. Gak salah kalau Yasaka Shrine ini jadi salah satu tempat yang ikonik di Kyoto. Ada juga satu lagi Yasaka Pagoda atau Hokkanji Temple. Itu tuh bisa terlihat di Sanenzaka tadi pas tadi pagi-paginya kita pergi ke Kiyomizu-dera ya. Orang-orang bilangnya Yasaka Pagoda gitu, tapi beda sama Yasaka ini. Hokkanji Temple atau Yasaka Pagoda itu kan untuk agama Buddha ya. Jadi di Kyoto ini banyak shrine dan juga temple yang berdekatan atau berdampingan dan jadi bagian dari bagian budaya Jepang. Nah balik lagi ke Yasaka Shrine ini, jadi tempatnya lumayan luas ya. Di shrine-nya itu bukan cuma di depan gerbangnya, tapi juga di dalamnya tuh banyak shrine-shrine kecil lagi, sub-sub shrine-nya gitu. Nah sekarang kita mau pulang balik ke penginapan karena kita masih di daerah areanya masih sama ya di Gion. Jadi kita pulangnya memutuskan untuk jalan aja karena malam nggak terlalu panas kayak siang ya. Nah, sambil ngelewat nih kita mutusin buat ngafe dulu, ngambil-ngambil cantik dulu sebentar dan ketemulah namanya Cafe Trollis Coffee. Ini adalah brand kopi Jepang yang cukup terkenal ya, dan ada beberapa cabang kayak di Tokyo dan di Osaka juga ada. Menunya minuman-minuman kopi, tentu saja matcha, dessert, dan snack-snack juga, pastry juga ada. Harga minuman sekitar 300 sampai 700 yen lah, sama kayak di Indo.
Sambil pulang kita ngelewatin lagi Hanami Koji Street yang tadi siang kita udah datengin, yang ada geishanya itu guys. Tapi kita nggak lewat jalan utama, kita ngelewatin rumah-rumah orang, sempat foto-foto juga di sini. Vibesnya beda banget kalau malam itu, lebih hangat dan lebih klasik ya, apalagi ada cahaya lampunya. Oke, kita akhiri di sini perjalanan pertama kita di Kyoto. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.